teman-teman, hari ini kita sudah sampai di Paris. Nah, itu Pak Sarman, Bu Sarman. Di Paris sekarang pukul 20.21. Nah, belakang saya Bu Su. Nah, ini sudah warga negara Belanda dari Indonesia, Makassar. Jadi 20.21 di sini masih terang benderang. Jadi siangnya lebih panjang. Ya Bu Su ya? Siangnya lebih tajam, senjanya lebih panjang. Iya, senjanya lebih panjang. Jadi Ini kalau matahari jam 9 tuh. Aku sudah 9 nih. Oh, masih bersinar. Nih, pukul 20.21 20.21 matahari masih sekitar pukul 4 ya. Sekitar pukul 4. Iya, sekitar pukul 4 kalau di Indonesia. Indonesia sekitar pukul 4. Padahal ini sudah pukul 20.21. Nanti maghribnya sekitar 21.30. Untuk pesawat yang banyak yang terbang. Jadi kalau maghrib di sini sekitar 21.30, kemudian subuh pukul 3.15, matahari terbit sama tetap jam 6. Ini pagi, Pak. Jadi siangnya sih lebih Kenapa? lama ya. Lebih pagi lagi. Siangnya ya begini. Ini Nah. sore matahari masih malam masih terik nih. Nih, bayangkan 20.21 masih terang benderang. Jadi kalau puasa kurang lebih di sini 18 jam. Jadi sholat isya pukul 23.25. Selesai sholat isya langsung sahur. Gak lama kemudian langsung subuh. Bersyukurlah di Indonesia. Oke Pak Imron, kita di Indonesia. Alhamdulillah waktunya tepat. Tidak. Nih Mas David. Udah Mas David duduk di kursiku aja sana. Gantian gitu ya, Pak ya? Oh gantian. Ikut sama Mr. Travel. Travel di sini cukup rapi, pakai jas. Dan cara kerja di sini luar biasa, pakai chip bisnya. Dia bekerja 12 jam. Apabila lebih dari 12 jam, maka kena penalti. Kemudian juga masyarakat semua bahwa kita mengharapkan sepak bola itu maju. Ini dari Busu di belakang yang menceritakan bahwa setiap penggemar satu klub dia setiap tahun wajib membayar iuran. Ya Busu ya? Iya, wajib membayar iuran untuk memudahkan dapat tiket Tuh. dalam setiap pertandingan. Jadi tiket itu diutamakan yang memiliki Oh ini Pak, kota Paris iuran. dari jauh. Oke, ini kita Paris dari jauh. Menara Eiffelnya mana tuh? Menara Eiffel masih di belakang saya. Itu Pak di belakang yang menara ini. Itu di belakang tuh yang tinggi itu. Oh yang itu ya? kerucut sana tuh. Ya paham. Yang berdiri ya itu ya? Iya. Oke, Yang ya, lain jadi itu jam Montmartre. 7 morning call, jam 8 bisa sarapan, 9.45 kita jalan. Oke. Jadi jangan lupa. Jadi misalkan kita penggemar sepak bola satu klub, setiap tahun kita membayar iuran. Kemudian setiap pembelian tiket tetap beli, tetapi tiket diutamakan untuk mereka yang telah membayar iuran klub. Makanya akan sangat maju. Jadi dananya itu cukup banyak dari iuran keanggotaan, kemudian Dan mereka tidak ditangkap. Ini masuk tiba-tiba. Ulala. kemudian dari tiket, kemudian dari merchandise, kaos dan lain-lain tidak dibajak, tapi beli di outlet-outlet yang memang milik dari klub tersebut, kemudian juga dari sponsor-sponsor yang lain, tetapi memiliki fondasi untuk kekuatan ekonomi dari klub itu sendiri, keuangannya cukup sehat. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 20.25, masih terang benderang. Dan ini adalah hari kami pertama masuk di Paris. Insya Allah besok akan ketemu dengan diaspora dan dubes Paris. Kemudian akan membahas berbagai pengembangan ekonomi yang kemudian diharapkan ini bisa dibawa ke tanah air.
Kenapa di sini sangat ketat tentang food? Karena memang food di sini standarisasinya untuk petani sini pun sangat ketat sekali. Misalkan tidak boleh menggunakan pestisida, pupuknya organik ya Su ya? Iya, organik rata-rata. Tuh, pupuknya organik. Jadi memang betul-betul diharapkan sehat dari apa yang dimakan pun sudah cukup terjamin kesehatannya. Jadi harus betul-betul kita galakkan kembali di Indonesia. Dan tadi kita lihat pertanian bunga yang 2035 nanti semua kendaraan akan beralih ke bahan bakar organik bio, kemudian juga listrik yang akan digunakan. Yang sangat saya terkesan adalah Belanda. Sistem transportasi di Belanda itu sangat rapi dan juga masyarakat yang terpenting adalah memahami daripada fungsi penggunaan jalan. Misalkan ada zebra cross, siapapun yang menyeberang maka kendaraan itu akan berhenti. Nah, jangan sampai kita ada zebra cross, orang nyebrang, langsung dilewati, jangan. Kalau di sini berhenti dulu, dan itu yang membuat sangat saya terkesan. Orang terkenal. Bahkan ada jalur sepeda khusus, dan jalur sepeda khusus itu pun orang jalan di jalur sepeda pun tidak boleh. Jadi memang luar biasa. Kalau kondisi jalan sempit, sangat sempit, tetapi karena masyarakatnya tertib, maka semuanya juga akan berjalan dengan baik. Kemudian sistem transportasi umum, baik tren, kereta cepat, kereta, semuanya ada di sana, dan luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini akan menjadi baik, dan yang terpenting adalah otonomi daerah. Otonomi daerah ini harus betul-betul diberikan keleluasaan kepada daerah. Dan alhamdulillah seperti sekarang pajak kendaraan bermotor tahun 2025 pemerintah kabupaten sudah bisa menerima 66%. Salah satu bentuk kemajuan untuk otonomi daerah. Tapi masih ada beberapa fondasi untuk mewujudkan otonomi daerah yang perlu sekali untuk ditingkatkan lagi. Kemudian kita melihat bahwa Eropa ini yang tergabung dalam satu kawasan, bagaimana mereka sepaham dan sepakat kepentingan yang lebih luas dijadikan menjadi satu, dengan ada presidennya, ada dewannya, ada dewan pertimbangannya lengkap. Jadi seperti ada negara besar yang di dalamnya adalah negara-negara, tetapi mereka berbicara adalah satu kepentingan regional yang cukup luas, sehingga justru bisa memajukan. Bahkan negara yang jatuh seperti Yunani yang miskin ini juga bisa ketolong dengan adanya persatuan ini. Bayangkan kalau Eropa ini kan kecil, untuk menuju ke negara dari satu negara ke negara yang lain itu ibaratnya dari Jakarta sampai Cirebon, Cirebon sampai Purwokerto, itu sudah berbeda negara. Dengan adanya satu unity ini, maka sudah tidak perlu lagi visa antar negara. Jadi satu visa Schengen itu sudah bisa ke seluruh negara yang tergabung dalam satu kawasan. Itu beberapa hal teman-teman semuanya yang bisa disampaikan dari Eropa ini. Ya, tentunya ini merupakan hal yang terbaik bahwa Indonesia pun memiliki ASEAN, tetapi keputusan daripada badan Eropa ini itu adalah mengikat dan harus dieksekusi atau dimanfaatkan. Kalau ASEAN keputusannya adalah sifatnya adalah syarat. Nah, ini yang mungkin dipikirkan ke depan. Oke teman-teman semuanya, sukses untuk kita semuanya. Indonesia khususnya Kebumen sudah pukul 1:30 di sana. Sugeng Enjing, sukses selalu. Matur sangat Mas. Matur Mas Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati itu rambu-rambunya. Ini tolnya nggak bayar, So? Bayar. Kalau Paris
bayar tol. Kalau Belanda nggak ada tol dibayar. Perasaan tadi nggak bayar-bayar? Bayar Pak. Bayar Pak, tapi kan ini mobilnya ini sudah punya sistem sendiri, langganan gitu loh. Jadi- Karena ini mobil Prancis. Iya, jadi tolnya sekarang udah nggak modelan yang zaman kita masih ngetap Ya. lagi Pak. Jadi semua Pakai alat udah itu. sistem udah pakai alat. Jadi kalau misalnya mereka bepergian ke Eropa, ke negara-negara Eropa lainnya yang menggunakan sistem yang sama, mereka akan banyak alat-alat seperti yang ada di depan ini. Oh. Jadi ada beberapa apa namanya semacam EDC-nya. Ya, ya, ya. Apa? RFID, benar RFID. Bagaimana aspal di sini? Rusak juga tuh. Aspalnya gimana? Aspalnya jerawatan. Jadi spek aspal di sini memang tidak dibikin mulus ya, geradak, supaya kecepatannya terbatasi. Itu Prancis nih. Si. Enggak, mereka udah tahu jalan sendiri kecuali orang ini sedikit beleng-beleng. Jadi tol itu ditutup untuk mengurangi kebisingan warga di sekitarnya. Kalau di kita Dibuka sebesar-besar. dibuka sebesar-besar. Oh iya, ini pembatas suara ini ya. Ya. Iya. Kedap suara ini. Mengurangi suara. Jadi dari kebisingan. sepanjang satu Eropa ini ya Bapak Ibu, jadi di setiap negara memiliki batasan kecepatan masing-masing ya. Jadi rata-rata kecepatan maksimumnya adalah yang diizinkan itu antara 100 sampai dengan 130. Kecuali Jerman. Kecuali autobahn Jerman yang tidak ada speed limitnya. Ya, Ya, jadi kalau misalnya mobil Bapak Ibu bisa ngebut sampai 250, silakan digas sampai 250. saya hanya pernah 205 aja. Di sini 70 tuh ya kecepatannya. Kalau ini harus 70 karena dalam kota. Karena dalam kota. Maksimal 70 ya. Ya tidak semua. Kalau ini kan masih highway, sebenarnya highway lingkar kota. Jadi hanya batas 70-90. Kalau dalam Belanda tidak bisa, cuma 50. Belanda 50. Ya, jadi nanti ketika kita sudah ada di kota Paris ya Bapak Ibu, jadi jangan heran dan juga jangan kaget kalau kebudayaan dan tata keramanya mereka sangat berbeda dengan apa yang kita terima beberapa hari yang lalu di Belanda maupun di Belgia ya.